Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jomblo bersama saya Didi. Di video sebelumnya kita bingung untuk menentukan delay-nya. Di sini saya menggunakan 0,6 seconds karena di sini memang sound depth-nya itu adalah 0,627, jadinya 0,6 sudah cukup. Atau di sini kita bisa menggunakan 0,5 saja. Kita bisa play untuk mengecek seperti apa rupanya. Di sini soundnya saya matikan biar terdengar suara game overnya. Nah, tapi 0,6 kayaknya cukup. Dan ketika dia mati, saya ingin playernya hilang, tidak terlihat. Caranya gampang, tinggal kita ganti saja posisi X dari playernya. Sini kita ganti lagi menjadi 0,6. Sepertinya ada yang terpotong tadi sound game overnya. Sini transform position, posisi playernya kita ubah X nya menjadi 50 dan Y nya kita pakai posisinya player. Z nya bisa tidak kita masukkan, defaultnya akan 0 karena memang posisi player kita Z nya adalah 0. Di sini kita bisa play untuk mengeceknya lagi. Kita coba matikan saja. Nah, player kita hilang, soundnya terdengar bagus. Masalah kita sudah teratasi. Untuk video kali ini kita akan membuat transisi antar scene-nya. Jadinya ketika kita berubah scene atau ganti scene, kita ada transisinya ketika dia pindah. Di sini kita tambahkan kanvas baru. Kemudian kita ganti scale with screen size. Dan kita tambahkan image. Untuk image-nya kita besarkan sampai dia menutupi kanvas kita. Lebih tidak apa-apa, yang penting tidak kurang. Kemudian untuk warnanya kita samakan dengan warna background kita. Di sini alfanya kita nolkan. Kemudian kita ganti namanya menjadi fade karena kita akan menggunakan transisi fade, dan ini kita ganti menjadi kanvas transisi. Kemudian saya akan memasukkan kanvas transisi ini ke dalam singleton controller karena kita membutuhkan transisinya di setiap scene. Kalau kita tidak menambahkan kanvas transisinya ke dalam singleton, kita harus mengcopy paste ke setiap scene. Di sini kita punya 3 scene, kita masih enak kalau kita copy paste. Bayangkan kalau kita punya banyak scene dalam game kita, maka itu tidak efektif. Atau kalian bisa saja menjadikan kanvas transisinya sebagai prefabs, tinggal kalian drag. Tapi di sini saya akan menggunakan singleton saja. Kemudian kita akan menambahkan animasi ke dalam fade kita.
tinggal kalian buka animation. Kalau kalian belum ada, di sini saya close dulu. Kalian bisa buka di window animation, dan di sini kita buat baru animasinya. Kita buat folder untuk animasinya. Kita namakan fade in. Fade in ini adalah transisi ketika kita ingin pindah scene. Jadinya kita memutar animasi fade in dulu baru kita pindah scene. Untuk animasi fade in ini dia alpanya dari 0 ke 255. Kita tekan tombol record, jangan lupa. Kemudian di 0.30 ini itu setengah detik, kita ganti alpanya menjadi 255. Kita bisa lihat, nah seperti inilah animasinya. Kemudian kita akan menambahkan fade out. Untuk fade out, animasi ini akan dijalankan ketika kita masuk scene. Berarti kita akan panggil ini di start. Untuk animasinya dia kebalikan dari fade in. Jadi kita tekan tombol recordnya. Alpanya dari 255 ke 0. Kalau kita play, nah seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan default state-nya, kita pakai idle. Untuk idle-nya kita tidak apa-apakan. Kemudian kita buka animator. Untuk animator, kalian bisa buka window animation animator. Di sini fade in kita adalah default state-nya. Di sini kita akan ganti menjadi idle. Klik kanan idle-nya dan kita set menjadi default. Sekarang kita buka animasi kita. Untuk loop time-nya kita false-kan karena kita tidak ingin dia looping. Kalau dia looping, di sini kita, kenapa dia nggak mau? Oh, kita belum ininya. Nah, kalau dia looping, dia akan seperti ini. Dia terus-terusan play. Jadinya kita tidak mau itu, makanya kita false-kan. Kemudian kita buka script singleton controller kita. Kita tambahkan animator kita. Animator ini untuk kita play animasinya. Kita namakan fade anim. Sini kita buat fade in. Di sini kita bisa langsung memutar animasi kita, kemudian kita pindah scene. Tetapi kalau seperti itu, maka kejadian untuk game over kita akan seperti itu. Jadinya di sini kita butuh enumerator untuk menunggu animasi fade in kita selesai dulu, baru kita pindah scene. Kita tambahkan enumerator fade in animation. Nah, di sini baru kita play animasinya. Animator kita fade anim dot play. Di sini fade animation berarti kita akan memutar animasi. Oops, salah, fade in, maaf. Kemudian kita akan menunggu animasinya selesai.
Tadi kita set animasinya itu setengah detik atau 0,5. Kemudian baru kita pindah scene. Kita belum menambahkan scene manajemennya. Kita tambahkan dulu scene manajemennya. Ini kita hapus dulu, soalnya Visual Studio nya ngelak kalau dia ada error. Maaf saja. Scene management. Baru di sini scene manager buat load scene. Tetapi di sini kita tidak tahu kita akan meload scene apa. Nanti di sini kita butuh parameter untuk nama scene-nya. Dan yang ini kita akan panggil di sini, berarti di sini juga kita akan menambahkan parameter. Kita panggil fetch in kita. Ini namanya apa sih? Fetch in, maaf, harusnya fetch in animation. Kemudian di sini kita panggil saja scene name-nya. Seperti ini. Oh, kita belum menambahkan karena dia butuh parameter string scene name, berarti kita tambahkan. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita buat fade out-nya. Kita copy saja biar cepat. Sini kita ganti fade out. Untuk fade out kita tidak membutuhkan scene-nya, karena untuk fade out kita akan memanggilnya di start. Ini kita ganti fade out dan parameternya kita hilangkan. Kita ganti nama animasinya fade out dan kita tidak butuh scene manajernya. Nah, seperti inilah. Sekarang tinggal kita cek saja controller kita. Di Game Over Controller kita akan menambahkan fade out kita simpan, kemudian di menu startnya, kemudian di game controller kita. Sekarang untuk fade in nya berarti setiap kita ganti scene, singleton controller fade in. Di sini kita sudah ada nama scene-nya game over, tinggal kita masukkan saja. Untuk scene manajernya kita komen saja. Tinggal kita copy di sini, kita ganti menjadi main menu, kita komen, kita simpan, kita ke menu controller. Di sini ada play, kemudian di game over controller kita ganti apps, dan kita komen saja. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita coba play saja. Tapi sebelum itu kita assign animatornya di sini. Baru kita play.
Ini play buttonnya kita cek. Buttonnya ketutup sama kanvas transisi kita, berarti kita harus ngeset aktif false kanvas transisi kita. Kita balik lagi ke script kita, singleton controller. Nah, di sini kita tambahkan dulu kanvas transisi. Di sini kita akan mengset aktif false kanvas transisi kita setelah fade out-nya selesai. Berarti kanvas transisi game object set active false. Oke, tetapi kalau kita false-kan, fade in kita tidak akan diputar karena memang animator kita false. Berarti di sini sebelum fade in-nya diputar, kita harus mengset aktifkan menjadi true. Di sini berarti kita set aktif true, kita simpan, kita coba play lagi. Oops, kanvas kita belum di-assign. Jangan sampai lupa. Scriptnya lagi loading, kita tunggu saja. Ini laptopnya. Sabar saja, orang sabar disayang Tuhan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita masukkan kanvas kita. Sekarang kita bisa play. Kita play. Nah, kita sudah punya transisi antar scene-nya. Menarik. Nah, seperti itulah transisi antar scene kita. Sekarang kita sudah tidak ada lagi yang kita kerjakan, itu artinya game color switch 2D kita sudah selesai. Sudah jadi, kalian bisa build di build and run. Kalian bisa build ke Android, kalian switch. Nah, ya intinya kalian bisa build menjadi APK dan kalian bisa install di smartphone kalian. Atau kalian ingin menambahkan game obstacle ops, maksudnya kalian mungkin ingin menambahkan obstacle baru atau segala macam, terserah kalian. Intinya memang game kita Color Switch 2D sudah jadi. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan membuat game Space Shooter. Kalau kita coba play, nah seperti inilah. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan membuat game Space Shooter. Kira-kira dia akan seperti ini. Play. Seperti
Seperti itulah rupanya. Makanya jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.